Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Kelas. Jadi PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta atau Kelas ini didirikan di tahun 2011 nih Sobat Maya. Dan Kelas ini bergerak di bidang pengangkutan melalui kapal ya, dan juga ada perdagangan material. Nah, untuk rekam jejaknya bisa Sobat Maya baca di sini ya. Nah, untuk produk yang diangkut oleh kelas ini ada dua ya Sobat Maya, yaitu nikel dan juga pasir kuarsa. Oke, kita beralih ke para pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham dari kelas ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah Kurniawan Sakti Effendi yang memegang sebesar 99,87% kepemilikan saham kelas. Dan juga Nicholas Chan Sakti Effendi yang memegang sebesar 0,13% kepemilikan saham kelas. Kalau kita lihat nama pemegang sahamnya udah ketahuan ya bahwa ini adalah perusahaan keluarga, di mana para pemegang sahamnya juga merupakan direksi dan komisaris dari perseroan. Nah, di IPO-nya kelas ini itu nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian kalau misalnya para pemegang saham lama mau langsung jualan sahamnya, ya itu sebenarnya bisa-bisa aja. Oke, lalu kita beralih melihat kinerjanya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan ataupun laba usaha, kelas ini selalu mengalami peningkatan ya dari waktu ke waktu. Bahkan di tahun 2022, labanya itu naik lebih dari 3 kali lipat nih Sobat Maya. Jadi sebuah peningkatan yang luar biasa ya. Nah, peningkatan ini salah satunya disebabkan karena adanya kenaikan dari pendapatan jasa sewa perkapalan. Nah, kenaikan laba yang signifikan ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya peningkatan pendapatan jasa perkapalan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi net profit margin, emang nggak terlalu besar ya Sobat Maya ya. Nggak sampai 20% nih net profit marginnya. Nah, hal ini salah satunya dikarenakan adalah dari sisi pendapatan itu juga ada penjualan material ya. Contohnya ada pasir, ada kaca, dan juga chemical. Nah, kalau misalnya jualan material seperti ini memang untuk net profit marginnya itu kecil ya. Jadi untuk margin dari kelas ini itu gedenya dari pendapatan jasa perkapalan dan juga pendapatan sewa. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kinerja, kelas ini bagus ya Sobat Maya ya. Selalu mengalami peningkatan pendapatan dan juga laba usaha dari tahun ke tahun. Oke, kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya sebesar 540 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24,94% dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 140 hingga 146. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 78,8 miliar. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 66,6% itu akan dipergunakan untuk pembelian 4 set kapal tugboat dan juga lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 14,65% itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak yaitu KCL. Dan tujuan yang ketiga adalah sekitar 18,75% itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipakai untuk belanja modal, yaitu pembelian kapal, dan tentunya hal ini akan meningkatkan kinerjanya kelas di masa mendatang. Lalu jika kita lihat dari tingkat utilisasi dari kapal tugboat dan juga tongkang yang dimiliki oleh kelas, ini udah maksimal ya semuanya Sobat Maya. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO yang pertama tadi, untuk pembelian kapal, itu udah langkah yang tepat banget. Karena kalau misalnya kapalnya nggak ditambah, ya tentu saja pendapatannya nggak akan bertambah ya, atau sulit untuk bertambah. Tapi dengan adanya penambahan kapal baru, nah itu akan menambah ruang bagi pendapatan kelas untuk terus bertumbuh. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya kelas ini adalah Panin Sekuritas atau dengan kode brokernya GR. Nah, GR ini jarang ya mengawal saham IPO ya. Setelah ada eIPO itu GR hanya mengawal dua saham IPO aja nih Sobat Maya, yaitu CBPE dan juga MPXL. Nah, untuk CBPE itu close di zona merah dan untuk MPXL itu 1 kali arah. Dan kalau misalnya kita lihat IPO amount yang dikawal oleh GR itu rata-rata pada kecil ya. Tapi di IPO-nya kelas ini agak sedikit gedean. Dan menurut saya ini adalah hal yang bagus. Semoga aja di IPO-nya kelas ini GR pun bisa membawa kelas minimal 1 kali arah ya, seperti MPXL. Oke, lalu kita berlanjut ke laporan keuangannya.
Jika kita lihat dari sisi aset, ini cenderung udah agak stagnan ya Sobat Maya, di situ-situ aja untuk asetnya. Sementara untuk dari sisi liabilitas ya juga sama, agak cenderung menurun tapi ya nggak terlalu banyak ya, jadi agak stagnan juga. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ini ekuitasnya terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Ini adalah hal yang wajar karena memang pendapatan dan juga laba usaha dari kelas ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 ke bawah, untuk DER dari kelas ini sebenarnya agak cukup mengkhawatirkan ya Sobat Maya, di atas 2 kali. Bahkan di tahun 2019 itu di atas 3 kali. Tapi di tahun 2022 ini udah terjadi peningkatan ya terhadap DER-nya kelas. Jadi lebih baik lah. Saat ini sekitar di 1,2 kali. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi current rasionya ini masih aman banget ya. Semoga aja di masa mendatang kelas ini dapat terus memperbaiki neraca keuangannya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kelas ini kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Oke, lalu kita berlanjut ke valuasinya. Ini valuasinya saya bikin di rentang harga IPO ya Sobat Maya. Di terendah 140 dan tertinggi di 146. Jika nantinya kelas ini listing di harga 140, maka PER-nya itu akan berada di 9,61 kali dan PBV-nya di 1,66 kali. Sementara jika nantinya kelas ini listing di harga 146, maka PER-nya itu berada di 10,02 kali dan PBV-nya di 1,7 kali. Nah, untuk market cap-nya sendiri, kelas ini kalau misalnya listing di harga tertingginya yaitu 146, market cap-nya itu berada di 316 miliar. Masih tergolong kecil ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan peluang yang dimiliki oleh kelas di masa mendatang. Lalu di prospektusnya juga dibuat nih Sobat Maya untuk perbandingan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Kalau misalnya kita lihat dari sisi PER, ya masih agak lumayan bersaing lah ya dengan perusahaan lain yang bergerak di sektor yang sejenis. Tapi kalau misalnya kita lihat secara PBV, ya kelas ini lumayan mahal ya. Paling tinggi di antara emiten-emiten lainnya. Cuma menurut saya sendiri untuk kelas ini, untuk ukuran saham IPO, ini masih tergolong murah. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, kelas ini masih sangat menarik ya. Pendapatannya terutama dari jasa penyewaan kapal itu terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Untuk tingkat utilisasi kapal tugboatnya dan juga tongkangnya, itu juga udah mencapai 100%, jadi udah maksimal ya. Nah, dengan adanya tujuan penggunaan dana IPO-nya, yaitu sebagian besar dana itu dipergunakan untuk belanja modal pembelian kapal, tentu saja hal ini akan meningkatkan kinerjanya kelas di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi kelas ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, valuasi dari kelas ini memang agak sedikit mahal ya, namun masih dapat bersaing lah. Dari sisi net profit margin, margin untuk penyewaan kapal itu masih tergolong baik. Namun untuk margin dari penjualan material tergolong cukup kecil. Nah, beruntungnya pendapatan kelas ini disokong oleh segmen penyewaan kapal dan juga jasa perkapalan ya, yang marginnya itu masih tergolong baik. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya kelas ini adalah GR. Nah, GR ini sangat jarang ya mengawal saham IPO. Semenjak ada IPO, GR itu baru 2 kali mengawal saham IPO, yaitu CBPE dan juga MPXL. Nah, untuk MPXL itu berhasil ditutup arah ya di hari pertamanya listing. Nah, apakah kelas ini akan bernasib sama seperti MPXL? Ya, semoga aja bisa seperti itu ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental, kelas ini bagus ya Sobat Maya. Jadi menurut saya, untuk resiko kita membeli saham IPO kelas ini itu relatif kecil. Masalah dia di bawah arah atau enggak nantinya, ya itu kita nggak tahu ya, karena kayaknya GR ini kurang agresif juga. Tapi kalau misalnya kita bicara dari sisi fundamental, misalnya pun kelas ini turun nih di hari pertamanya listing, ya itu saya juga nggak akan terlalu panik sih Sobat Maya, karena ya dari sisi fundamental, kelas ini masih tergolong bagus. Apalagi tujuan penggunaan dana IPO-nya, itu memang untuk meningkatkan kinerjanya kelas di masa mendatang. Walaupun memang ya, pembelian kapalnya itu nggak langsung datang nih Sobat Maya. Ada yang di akhir 2023,
ada juga yang di tahun 2024. Jadi memang belum akan langsung ke-reflect ya ke kinerja keuangannya. Tapi at least kita udah tahu nih milestone ke depannya kayak gimana. Jadi menurut saya pribadi, ya untuk resiko di IPO-nya kelas ini masih relatif rendah lah ya. Nah, seperti biasa, reminder untuk Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO kelas, ini Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO kelas. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO kelas atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.